Cerita diawali dengan seseorang yang sedang memuntahkan darah. Dia sedang dikelilingi oleh banyak pahlawan. Dalam hatinya dia berkata, "Bagaimana mungkin kobaran api hitam miliknya tidak bisa mengalahkan para pahlawan? Bisa-bisanya pedang pahlawan menembus kulit sisik naga api hitamku." Dengan menahan sakit, dia bertanya kepada pahlawan di depannya, bagaimana bisa semua ini terjadi dalam bayangannya. Dia adalah siswa yang jauh lebih unggul dari siapapun. Dengan menaati kitab Raja Iblis pertama, dia mengikuti segala ajaran dan perintah yang ada di buku itu sesuai prinsip. Dia mendirikan menara dan menculik putri yang ada di berbagai kerajaan, agar semua pahlawan datang untuk menyelamatkannya. Bagi Raja Iblis, amarah dan ketakutan adalah hidangan terbaik. Jadi tidak baik membunuh mereka terlalu cepat. Jadi prinsip itu mengharuskan agar meningkatkan kemampuan para pahlawan agar rasanya lebih nikmat. Dengan patuh dia mengikuti prinsip itu lebih patuh dari siapapun. Agar dia bisa menjadi Raja Iblis yang terkuat. Tapi nyatanya dia yang tumbang oleh para pahlawan. Dengan marah dia bertanya bagaimana bisa. Lalu pahlawan yang di depannya pun menjawab dengan wajah mengejek. Jika pertanyaannya sama saja dengan semua Raja Iblis brengsek yang dia hadapi. Pahlawan itu mulai menjelaskan jika semua itu karena mereka. Raja Iblis mulai berkata jika pahlawan itu berbicara omong kosong. Pahlawan itu mulai menegaskan jika para Raja Iblis selalu menculik putri terkenal dan memberi isyarat pada mereka agar para pahlawan datang untuk menghentikan para Raja Iblis. Jika dia menjadi Raja Iblis, dia akan membunuh raja. Dengan begitu kerajaan pun akan kacau karena kehilangan sosok pemimpin. Dengan wajah tak percaya, dia memikirkan jika raja dibunuh, semua akan bertikai dan semua amarah tidak akan tertuju padanya. Karena itulah prinsip Raja Iblis. Pahlawan itu mulai yaping kembali. Dengan menyalahkan jika mereka tidak datang ke istana, dia selalu mengirim monster ke desa. Itu adalah latihan terbaik untuk pahlawan. Dan di menara pun mereka diberi monster lemah agar bisa terus berlatih. Dengan membunuh para monster, pahlawan akan semakin kuat. Raja Iblis pun mulai menggeretakkan gigi. Dengan kesalnya dia mempertanyakan apakah prinsip itu salah. Pahlawan pun mulai menarik pedang pada tubuh Raja Iblis dan menendangnya. Dia pun berteriak menahan sakit akan hal itu. Pahlawan itu pun mulai mengejek jika mereka sudah bosan tinggal membunuh Raja Iblis. Dengan begitu menara dan Raja Iblis baru akan muncul. Sambil menoleh ke rekan-rekannya, dia berkata, "Karena itu adalah arena perburuan bagi para pahlawan." Para pahlawan pun mulai menyoraki Raja Iblis. Ada yang berterima kasih, memujinya, bahkan ada yang berkata jika Raja Iblis itu adalah ayahnya. Lalu dia mulai berpikir bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi. Pahlawan itu mulai memuji jika Raja Iblis lumayan kuat, lebih kuat dari yang lain. Dengan tangan terangkat yang hendak akan menbas, pahlawan itu pun mengucapkan selamat tinggal. Dia pun mulai menyumpahi para pahlawan. Dengan mengatakan kalian akan mati, matanya pun menyala dengan amarah. Dia tidak bisa menerima semua hal yang terjadi padanya. Terlihat jika ada darah yang terciprat ke udara, dengan pandangan memutar. Kepalanya pun mulai melayang. Dia mulai sadar jika lehernya sudah dipotong. Terdengar suara benda jatuh. Lalu tampak kepala Raja Iblis yang sudah tergelat di lantai. Sebelum dia mengatakan sesuatu, dia sudah tidak bisa bicara. Terlihat di tubuh Raja Iblis itu memancarkan cahaya petir ungu. Pahlawan pun mulai melihat ke arah tubuh itu. Dengan penuh ambisi Raja Iblis mengatakan, jika dia akan mempersembahkan nyawa terakhirnya untuk membunuh para pahlawan. Dengan wajah pucat seolah-olah tahu apa yang akan terjadi. Dia pun berteriak agar semua yang ada di sana cepat lari. Cahaya ungu pun mulai memancar ke segala arah. Dan semua pahlawan yang ada di sana terbakar hingga menjadi debu. Dengan hal itu dia pun mulai menanyakan kebenaran prinsip itu. Jika saja dia tahu jika pahlawan akan menghinanya dengan prinsip itu. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia akan memberikan prinsip itu kepada orc saja. Terlihat menara pun mulai meledak dengan hebat. Pandangannya pun mulai menggelap. Dengan samar-samar dia mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Berge de Yas. Dia pun mulai membuka matanya. Melihat sekeliling dan mulai bertanya-tanya, dia berada di mana. Dengan wajah pucat dia berpikir bagaimana mungkin dirinya masih hidup. Lalu seseorang pun mulai melambaikan tangan dan memanggil namanya Berjedeyas.
Kita pun mengetahui jika MC kita bernama Berjedeyas. Ia pun mulai menghampiri orang tersebut. Lalu tampak ada yang berteriak memanggil namanya. Dia adalah kepala akademi. Dia pun langsung menempelkan sesuatu pada baju Deyas. Dia pun mulai menatap benda itu dan bergumam jika itu lencana merah. Dia pun mulai sadar akan latar tempat dan waktu semua ini terjadi. Yaitu di Akademi Militer Raja Iblis 15 tahun yang lalu. Pembawa acara pun mulai mempersilahkan Deyas untuk mengucapkan sumpah Raja Iblis. Tampak panel sistem yang mencatat peraturan dari Iblis Sila. Deyas pun mulai menatapnya. Dia pun menggeretakkan gigi. Dengan wajah emosi penuh amarah dia berkata tidak mau. Sontak semua yang ada di akademi pun terdiam. Deyas mulai berteriak. Jika prinsip itu hanyalah aturan agar semua pejabat bisa melakukan korupsi. Kayak familiar ya? Dia pun mulai menegaskan jika prinsip itu sampah. Lalu tampak seseorang yang tidak bisa menahan syok akan ucapan Deyas yang dia dengar barusan. Kepala akademi pun sama terlihat gilanya seperti orang tersebut. Semua orang di aula akademi pun berteriak. Murid yang awalnya dibanggakan sekarang jadi murid yang paling buruk. Dilanjutkan dengan seseorang yang menggebrak meja. Ternyata itu adalah Grand Duke Dunia Iblis. Kita panggil aja dengan Alkalin, terdengar dia sangat marah kepada J. Deyas. Di aula akademi sepertinya Alkalin sedang menghukum J. Deyas karena mengatakan bahwa prinsip Raja Iblis itu sampah. Dengan wajah suram, Alkalin memberi kesempatan kepada J. Deyas agar meminta maaf atas ulahnya. Dengan wajah serius seolah tak akan pernah menarik kata-katanya kembali, dia berkata tidak mau. Sontak semua orang yang ada di aula pun kaget dengan perkataannya tersebut. Alkalin pun mengatakan, jika kau tidak mau minta maaf, maka aku akan mengirimmu ke Arian. Arian adalah wilayah kota manusia yang melingkup dunia manusia dengan para pahlawan kuat dan cerdik. Arian adalah kota yang sangat indah dan bagus, namun tidak untuk kaum iblis, itu seperti neraka. Kembali ke J. Deyas, dia berkata, kirim saja aku ke sana, aku akan membuktikan jika prinsip itu salah. Dengan perkataannya itu pun portal sihir terbentuk di bawah kakinya. Dia pun tersedot ke dalam portal sihir. Dia pun dilemparkan ke Arian dengan tubuh melayang di udara. Dia berpikir semua sudah sesuai dengan pikirannya. Dengan melawan prinsip itu, dia pasti akan dikirim ke Arian. Tidak lama setelahnya, Deyas pun menghantam gunung es di bawahnya. Dengan sayap seperti naga, Deyas pun terlihat telah mendarat di Arian. Tepatnya, dia mendarat di pegunungan salju Esres dengan wajah penuh tekad dan ambisi. Dia akan membuktikan dan membungkam semua perkataan kaum iblis kepadanya. Kita berpindah ke kilas balik seseorang yang sedang merapihkan baju dan bercermin. Dia mengagakkan semuanya sudah bagus. Dan dia adalah Gordon Dirk, kita panggil saja Gordon. Di Akademi Militer Raja Iblis, dia sedang melihat penobatan Deyas. Dan tampaknya dia sedang mengobrol beberapa orang di sana yang berperingkat di akademi. Seseorang itu pun memuji Gordon. Gordon pun tersenyum dan berkata seolah dia bukan apa-apa dan memuji balik orang tersebut. Namun dalam pikirannya dia mengatakan tidak ada orang yang lebih hebat dari G. Deyas dan dirinya. Karena dia dan G. Deyas akan menjadi partner. Dia pun berpikir bahwa dirinya dan Deyas akan dipuja dan dielu-elukan oleh orang-orang. Matanya pun berbinar dan tersenyum bersemangat memikirkannya. Namun pikiran itu pun buyar setelah seseorang berkata tidak mau. Ternyata seseorang yang berkata itu adalah Deyas. Gordon dan beberapa orang di sana pun syok dan kaget mendengar kata-kata J. Deyas yang mengatakan bahwa prinsip itu sampah. Gordon pun sangat syok dan mulai menggila sampai kacamatanya pecah. Kembali ke kilas balik sekarang, Gordon pun terlihat sedang berada di Arian, tepatnya di pegunungan Asres. Dengan wajah bingung dan tak percaya, dia berkata sebenarnya apa yang terjadi. Lalu dia pun kaget setelah seseorang di belakangnya berbicara kepadanya. Dia pun menoleh ke belakang dan ternyata dia adalah Deyas. Deyas pun mengulurkan tangan mengajak bersalaman, namun Gordon menatap Deyas dan mempertanyakan mengapa Deyas mengatakan semua itu. Gordon pun mulai menggila dengan amarah. Dia berkata, mengapa Deyas mengucapkan semua itu menghina prinsip Raja Iblis? Dengan semua itu saya ikut terancam. Deyas pun berkata, tenanglah, nanti rambutmu bisa botak. Namun Gordon menimpali kata-kata itu dengan amarah yang sangat terlihat di wajahnya. Memang itu penting. Deyas pun melihat Gordon dengan wajah seolah tak percaya dengan sikap Gordon. Di pikiran Deyas, Gordon adalah orang yang tenang dan ceria.
Dengan napas terengah-engah, Gordon mulai memegang kepalanya dengan kesal. Dengan kondisi yang mulai tenang, Gordon memberitahu Deiyas jika ingin mendirikan menara tidak boleh berada di tempat yang banyak monster kuat dan sulit didatangi para pahlawan, dengan kata lain sulit diakses. Namun Deiyas mulai menggali tanah dan memberitahu Gordon bahwa tempat ini sangat cocok. Gordon pun membelalakan mata dan kaget. Deiyas pun mulai menanam bibit menara ke dalam tanah. Gordon pun meneriaki Deiyas kalau ini menyalahi prinsip Raja Iblis. Deiyas pun menatap Gordon dan mulai berpikir Gordon tidak senang dengan apa yang Deiyas lakukan. Namun Deiyas pun mengerti. Deiyas pun mulai menggenggam tangannya hingga menyipratkan darah. Dan meneteskannya ke bibit menara, mulai terdengar suara berderak dalam tanah. Dengan wajah tak percaya, Gordon mulai melihat Deiyas. Bibit menara itu pun mulai bersinar dan menembakkan energi ke depan. Lalu muncul lingkaran sihir di depan mereka berdua. Deiyas pun mulai tersenyum licik dan berpikir dia akan membalaskan dendam terhadap para pahlawan yang berada di Arein. Lingkaran sihir itu pun mulai terbentuk sempurna dan memunculkan status bangsa naga sihir api hitam, nama. Deiyas proses selesai, menara pun dipanggil. Deiyas pun mulai memberitahu Gordon alasan mengapa banyak Raja Iblis mati di sini. Manusia terus-menerus menghancurkan menara dan mulai mengetahui mekanisme menara. Namun dengan wajah bingung dan berkata, "Apa maksud Anda?" Tidak lama menara pun sudah selesai dibangun. Dan Gordon mengatakan pada akhirnya menara pun dibangun di sini, lalu Deiyas pun mengajak Gordon masuk ke dalam menara. Dan terlihat bagian dalam menara lantai 1. Gordon mulai mempertanyakan bagian menara yang sangat terlihat kosong, lalu mereka pun mulai berjalan ke kursi yang berada di lantai 5. Gordon pun mulai berpikir menara sudah dibangun namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam bayangan Gordon, setidaknya prinsip nomor 2 bisa dilakukan, yaitu menculik putri kerajaan. Gordon mulai memberi masukan pada Deiyas. Deiyas pun mempersilahkan Gordon mengatakannya. Gordon pun memberitahu bahwa Deiyas harus menculik putri yang berkedudukan tinggi dan berdekatan dengan menara. Dan Deiyas pun mengiyakan perkataannya. Gordon pun kaget dan berniat membantu Deiyas. Namun Deiyas menyuruh Gordon agar menjaga menara. Dengan ekspresi tak percaya, Gordon pun lega mendengarnya. Lalu Gordon pun menanyakan Deiyas akan menculik putri yang mana. Deiyas pun berkata akan menculik putri di ujung benua yang paling jauh, yaitu Kerajaan Hildran. Berpindah ke Kerajaan Hildran. Deiyas pun sampai di Kerajaan Hildran dan menatap seseorang di jendela. Orang itu pun menatap Deiyas dengan wajah bingung. Dia adalah putri ke-13. Lalu Deiyas berkata kepadanya, "Aku datang menjemputmu, putri." Di lain sisi, Gordon mulai berteriak dan mengumpat kepada Deiyas. Putri ke-13 yang sedang menatap Deiyas. Dengan wajah bingung, dia pun menanyakan siapa orang yang ada di hadapannya tersebut. Lalu Deiyas pun memperkenalkan diri bahwa dia adalah Raja Iblis. Dengan polosnya, putri ke-13 pun tersenyum dan berkata, "Apa kau bisa menanganiku?" Dengan wajah heran, Deiyas pun berpikir bahwa putri ini aneh. Dan dia pun mengatakan, "Tenanglah, aku adalah Raja Iblis." Dengan wajah polos, putri mengulurkan tangannya ke Deiyas dan mempersilahkannya untuk menculik dirinya. Dengan wajah heran, Deiyas mengatakan mengapa dirinya santai sekali. Namun sang putri pun menjawab, dia sudah memikirkan hal ini akan terjadi. Deiyas pun mengatakan, "Jangan coba mengecohku, aku tidak akan lengah." Namun putri menjawab jika dia tidak memiliki rencana seperti itu. Jika memang seperti itu, dia dari tadi sudah melawan. Dengan wajah berkeringat, Deiyas pun berpikir jika perkataannya masuk akal. Lalu putri pun menanyakan kapan mereka akan pergi. Berpindah ke pegunungan Azres di menara. Terlihat Deiyas sedang terbang menuju menara dan membawa sang putri. Sesampainya dalam menara, Gordon pun menghampiri Deiyas dan menanyakan keadaannya. Lalu Deiyas pun memerintahkan Gordon untuk mengantar putri ke lantai 4 dan putri pun menyapa Gordon. Mendengar perintah itu, Gordon pun menyampaikan sesuatu kepada Deiyas. Berpindah pada putri yang tengah berada di lantai 4 menara. Dia berpikir bahwa di sana sangat dingin dan sadar bahwa dirinya benar-benar diculik. Tidak seperti di istana tidur di kasur yang empuk dan hangat ada pelayan yang selalu menyiapkan sesuatu untuknya, taman yang indah. Namun di balik itu dia berpikir kalau ini tidak begitu buruk. Kembali ke Deiyas, wajahnya seolah tak percaya.
Dengan perkataan Gordon yang memberitahu jika Deiyas dapat undangan dari menara iblis hewan buas. Gordon pun membenarkan perkataannya dan menjelaskan bahwa Raja Iblis hewan buas ingin bertemu Raja Iblis baru. Deiyas pun menghela napas seolah tak percaya. Kita pun diperlihatkan siluet para Raja Iblis. Dan Deiyas pun berpikir jika para Raja Iblis enggan bekerja sama. Di masa lalu pun Deiyas menganggap mereka lemah dan enggan bekerja sama. Namun kali ini dia akan mencoba berbaur. Kita pun berpindah dan diperlihatkan dengan menara Raja Iblis hewan buas. Deiyas pun sudah sampai di menara itu dan sedang berhadapan dengan sesosok makhluk. Dan nampak sosok yang sedang memakan daging dengan gigi runcing dan mata merah nampak seperti serigala. Dia bernama Drakson Raja Iblis hewan buas. Dengan wajah garang, Drakson pun mulai bertanya kepada Deiyas dan mempertanyakan apakah Deiyas Raja Iblis baru yang ditempatkan di benua Arein dan menghina Deiyas jika Deiyas adalah iblis payah dan lemah. Dan Deiyas pun dengan wajah malas dia mengatakan, "Apa kau mengundangku hanya untuk mencari masalah dan menegaskan apa maksud Drakson mengundangnya?" Dengan ekspresi mengejek, Drakson pun mulai menegaskan jika Deiyas tidak tahu apa-apa. Dan memberitahu Deiyas jika Drakson diperintahkan Alkain untuk mengawasinya. Dengan wajah tanpa ekspresi Deiyas pun berpikir dan berkata jika Alkain si vampir tua masih marah padanya. Dengan seringai menyeramkan, Drakson pun mulai memuji Deiyas dengan keberanian tidak kenal rasa takut menyebut Alkain vampir tua dan mengejeknya. Drakson pun mulai menjatuhkan daging yang digenggamnya dan menyuruh Deiyas untuk menjilat daging yang dia jatuhkan dengan wajah muram dan tertunduk. Deiyas pun mulai mengatakan, "Apa alasannya berada di sini?" Lalu Deiyas pun menegaskan prinsip Raja Iblis yang mengharuskan Raja Iblis tidak saling membunuh. Lalu Deiyas pun mulai menginjak daging di depannya. Dengan mengeluarkan aura kekuatan yang sangat dahsyat, Drakson pun kaget dengan apa yang Deiyas lakukan. Dengan penuh amarah, Deiyas berkata, "Apa kau pikir aku akan mengikuti aturan itu?" Dengan wajah ketakutan, Drakson pun mulai bergidik karenanya. Lalu dia pun mulai berdalih jika bahwa Alkainlah yang menyuruhnya. Memastikan jika Deiyas sudah menjalankan aturan Raja Iblis, Deiyas pun berjalan pergi dan mengatakan bahwa Drakson jangan bicara omong kosong dan mulai pergi meninggalkannya. Dengan ekspresi bodoh, Drakson menatap Deiyas yang pergi meninggalkan menara hewan buas. Kembali ke menara milik Deiyas. Gordon pun mulai memuji Deiyas yang sudah memperlihatkan martabatnya. Deiyas pun mulai memerintahkan Gordon harus bersiap-siap dan mengecek keadaan putri. Deiyas pun mulai pusing dan memikirkan bahwa akan repot jika semua Raja Iblis bersikap seperti itu. Dan mulai berpikir itulah akibat menentang prinsip Raja Iblis, namun dia tidak akan pernah menyesalinya. Dia pun bertekad akan membuktikan bahwa prinsip itu memang sampah. Lalu Deiyas pun mulai mengecek panel statusnya. Dengan wajah kaget seolah tak percaya dia melihat panel status yang menunjukkan dia telah mendapatkan poin ke-13.000. Deiyas pun dibuat terkejut mendapatkan pesan yang memberitahu jika pesan itu dari menara hewan buas. Lalu tampak Drakson yang mengucapkan selamat atas aksi yang Deiyas lakukan dan memberinya pujian jika Deiyas tidak seperti apa yang Drakson pikirkan. Dengan wajah pucat dan berkeringat, Deiyas pun bingung apa yang dimaksud Drakson dan berpikir ada yang tidak beres. Tidak lama setelah itu Gordon pun mulai menghampiri Deiyas dan memberitahunya ada sesuatu yang tidak beres. Berpindah ke tempat yang indah dan asri. Dengan ekspresi dan tak percaya, Deiyas melihat jika lantai 4 banyak pepohonan dan taman yang sangat indah. Lalu sang putri pun mulai menyapa dalam pikirannya. Deiyas berpikir bagaimana caranya dia membuat alam di menara iblis. Sesuatu seperti ini bisa dilakukan jika sudah menguasai 4 elemen. Deiyas pun mulai bertanya jika putri itu bukan putri ke-13, lalu putri itu pun mulai menegaskan bahwa Deiyas salah mengenali orang dengan wajah pucat dan berkeringat. Deiyas mulai menebak, namun sang putri menjelaskan lagi jika dia adalah Ernyan putri pertama. Kerajaan Hildran. Berpindah di kerajaan Hildran. Terlihat seseorang yang berteriak sangat murka. Dia adalah raja dari kerajaan Hildran. Dia pun mulai memberi perintah ke prajuritnya untuk membunuh Raja Iblis yang berani menculik putri mahkota. Senyuman sang putri yang seolah-olah mengejek Deiyas. Deiyas pun menimpali senyuman itu dengan mengatakan jika Spirit Mage memiliki mana penuh dalam tubuhnya. Namun Deiyas tidak merasakan apapun dari Erin.
Erin pun menjelaskan jika dia mengenakan cincin kerajaan yang bisa menutupi pancaran mana. Lalu dengan wajah tak berdosanya Erin melepaskan cincin dan bertanya apa Deyas akan memulangkannya lagi. Namun Deyas berpikir jika dia memulangkan Erin, dia akan menjadi bahan olok-olokan dan akan sulit untuk mengumpulkan poin. Dengan yakin dia pun akan tetap melanjutkan rencananya. Tiba-tiba panel sistem pun muncul dan memberitahu jika Deyas menerima poin amarah dalam jumlah besar. Lalu dia mengatakan pada Erin jika tidak akan ada yang berubah. Erin tetaplah tawanannya. Kembali di kerajaan Hildran. Raja pun mulai memerintahkan prajurit agar membawa sang putri kembali ke istana. Namun penasihat kerajaan memberitahu jika mereka sudah mengirim beberapa prajurit tapi belum mengetahui itu perbuatan Raja Iblis atau bukan. Lalu dengan wajah marah, Raja pun mulai memaki penasihat dan menyuruhnya agar cepat. Lalu salah satu orang pun mulai memberitahu Raja ada sesuatu yang aneh. Belum lama ini Raja keserakahan menculik putra mahkota negara lain. Lalu menjelaskan lagi jika tidak mungkin Raja Iblis lama yang melakukannya. Raja pun mulai mencengkram kursi dan memaki jika itu ulah Raja Iblis yang baru. Lalu seorang prajurit pun menghadap Raja dan memberitahukan jika ada jejak lingkaran sihir teleportasi yang menuju ke pegunungan Isres. Lalu dengan wajah pucat Raja pun mengatakan pegunungan Asres bagaimana mungkin. Kembali ke menara milik Deyas. Kita diperlihatkan Gordon yang sedang memberitahunya jika tidak lama lagi pasukan Hildran akan menyerang. Namun dengan tersenyum seolah sudah tahu itu akan terjadi. Dia pun mulai menjelaskan jika tidak mungkin kerajaan Hildran akan sampai ke menara dengan mengerahkan pasukan kerajaan. Berpindah ke kerajaan Hildran yang sedang mengadakan rapat diskusi yang mengatakan jika tidak bisa mengirim pasukan negara ke pegunungan Azres. Dengan menahan kesal, Raja pun memerintahkan bawahannya agar menghubungi Guild Pahlawan. Kita pun diperlihatkan Guild Pahlawan. Di Guild Pahlawan, tampak beberapa orang sedang menatap poster Erin yang dipasang di sana berpindah ke Deyas. Dia pun mengatakan jika Guild Pahlawan tidak akan bergerak karena para pahlawan adalah sekelompok orang mata duitan. Lalu Gordon pun menatap Deyas dan berpikir jika Deyas sangat mengenal Arein. Seolah dia pernah datang ke Arein. Berpindah ke pandangan Raja Arein. Dia tampak marah karena para pahlawan tidak ada yang mau bergerak menuju Asres. Dan bergumam jika terlalu banyak pahlawan dan harus menghubungi pihak guild. Dia berpikir jika guild terlalu memihak pada keuntungan. Seperti para pejabat Konoha. Lalu tampak terlihat panel sistem dan Deya sedang meningkatkan beberapa skill miliknya. Lalu membayangkan jika dia sudah pernah merasakan betapa banyaknya para pahlawan di Arein. Lalu Deyas pun memerintahkan Gordon agar menjual beberapa poin magi kepada Drakson. Dengan kaget Gordon mulai menanyakan apa maksud Deyas yang hendak akan menjual poin magi. Lalu Gordon pun berkata jika poin magi adalah seperti mata uang dunia iblis yang bisa meningkatkan pasukan, memperkuat menara dan meningkatkan kekuatan Raja Iblis itu sendiri. Deyas pun menimpali reaksi Gordon itu dengan mengatakan, jika Drakson pasti mau menukarkan poin magi miliknya dengan uang. Lalu tampak seseorang yang sedang berada di depan para prajurit, dia pun berlari. Sontak prajurit pun mulai menyuruhnya agar berhenti. Tampak orang itu pun memberikan beberapa koin emas kepadanya dan membiarkan dia masuk, dan tampaknya orang itu adalah Deyas. Deyas pun tengah berada di kota manusia, tampak sedang berpikir jika mustahil dia mencari informasi itu sendirian. Lalu kita diperlihatkan kepada beberapa orang yang sedang bersantai, dan mereka adalah prajurit bayaran Elang Merah. Seorang bawahannya pun memberitahunya jika mereka harus bergerak. Namun dia memberitahu jika sudah ada banyak prajurit yang menangani monster. Mereka hanya akan mengambil keuntungannya saja. Seseorang pun mulai mengatakan, jika ada berita seorang putri yang diculik Raja Iblis dan berada di Gunung Asres. Ketua pasukan pun mulai mengatakan jika Raja Iblis itu berbeda. Jika seharusnya Raja Iblis membangun menara di tempat yang mudah untuk didatangi. Bawahannya pun mengatakan jika Guild Pahlawan menolak bayaran dalam jumlah besar karena tujuannya adalah Asres. Lalu dengan suara keras jika Guild Pahlawan hanya mempermainkan kerajaan Hildran. Agar guild dapat mendapatkan bayaran yang lebih tinggi jika melihat dari siapa yang diculik. Dia mengatakan jika para pahlawan hanya sekelompok manusia mata duitan. Lalu terlihat jika Deyas sedang berada di belakang komandan pasukan Elang Merah. Komandan pun mulai berteriak kaget dan terjatuh dan bertanya jika siapa Deyas. Lalu dengan wajah yang mengancam, Deyas mengatakan jika dia butuh informasi. Dan menyuruh agar salah satu dari mereka memberitahunya. Tanpa basa-basi mereka pun mulai menyerang Deyas.
Namun beberapa pukulan pun melayang tepat mengenai mereka. Dengan cepat Deyas mulai menghajar pasukan itu. Dan ada seseorang bertubuh besar hendak memukulnya. Dengan wajah tersenyum Deyas menahannya dan memukul orang tersebut hingga menghancurkan lantai di atasnya. Ketua itu pun mulai bergumam. Jika yang dilawannya monster, terdengar suara beberapa pukulan yang terdengar dari bar. Dengan tatapan yang seolah sudah terbiasa dengan hal itu. Orang di luar pun mulai mengabaikannya. Terlihat jika semua prajurit bayaran itu tergeletak di lantai dengan Deyas yang tengah menghampiri ketua dari kelompok itu. Lalu dengan kesal Deyas mulai mengancam jika dia mengatakan informasi dia tidak akan membunuhnya. Dengan tertunduk seolah memohon. Ketua itu pun mengiyakan perkataan Deyas dan akan memberitahunya. Lalu Deyas menanyakan lokasi tempat menjual para budak. Berpindah ke bangunan mewah dan megah, Deyas dan ketua itu pun mulai berjalan ke lokasi tempat para budak. Deyas pun mulai bertanya jika hanya ada budak manusia di sana. Lalu ketua itu pun hendak akan menjelaskan namun dia langsung dilempar sekantong emas. Deyas pun menanyakan ada di mana budak yang langka. Dengan senyum melicik, si ketua pun mulai mengatakan tentu saja ada. Lalu Deyas pun mulai bergumam jika sifat manusia dan iblis tidak ada bedanya. Manusia serakah terhadap uang dan begitu pun sebaliknya. Mereka pun sampai dan tampak si ketua mempersilahkan Deyas untuk masuk. Di depannya ada orang yang tengah dikurung. Terlihat jika orang itu adalah elf suci yang dikurung. Berpindah ke kerajaan. Terlihat seorang pahlawan yang tengah menghadap Raja Hildran. Dia berjanji jika akan membebaskan sang putri dari genggaman Raja Iblis. Dan pahlawan itu adalah Hileun Kagil, Deyas yang sedang menatap budak yang dikurung. Budak itu pun menatap Deyas dengan tatapan sinis, dengan ucapan manis. Si pemilik budak pun menanyakan Deyas. Tanpa basa-basi Deyas pun ingin membeli budak elf itu. Lalu menunjuk orang di belakangnya yang membayar. Deyas menatapnya dengan ancaman. Lalu orang itu pun dengan senyum terpaksa langsung membayar ke pemilik budak itu. Deyas pun mulai berjalan pergi dan menyuruh agar orang di belakangnya membawa elf itu keluar. Dengan sinis dia pun menatap Deyas dengan tatapan tak suka dan mendecak kesal. Deyas pun mulai menghampiri budak elf itu. Deyas pun mengatakan jika elf yang terhormat mengalami kejatuhan hingga dikurung jadi budak. Lalu dengan suram elf itu menanyakan jika Deyas adalah bangsa iblis. Ada keperluan apa sampai mencarinya? Dengan jelas Deyas mengatakan jika dia akan memberi kesemuatan elf itu untuk membalas dendam pada manusia. Elf itu mengatakan jika tawaran itu boleh juga. Namun dia menegaskan kembali jika iblis sama seperti manusia tidak bisa dipercaya. Deyas pun menegaskan jika elf itu tidak percaya Deyas hanya menyuruhnya mengabdi selama 50 tahun. Menurut rentan umur elf 50 tahun merupakan waktu yang singkat. Namun elf itu berkata Deyas merupakan bangsa iblis yang berusaha menghancurkan pohon dunia yang disembah oleh para elf. Dan bagaimana mungkin jika elf itu bisa percaya padanya? Dia pun berkata jika jarang sekali ada iblis yang meminta bantuan pada elf terkesan sangat aneh. Lalu Deyas pun berkata dengan tegas. Dia bersumpah atas nama kitab iblis. Bahwa dia tidak akan macam-macam pada pohon dunia. Elf itu pun kaget tidak percaya pada kata-kata yang diucapkannya. Bagi para iblis kitab itu sama seperti pohon dunia bagi elf. Lalu elf itu tersenyum dan berkata jika Deyas adalah bangsa iblis yang aneh. Elf itu pun berdiri dan bersumpah atas namanya. Maple Grenade kepada Raja Iblis yang mengirimnya. Senyum tipis dan berkata jika Deyaslah Raja Iblisnya. Maple pun bingung dia tak percaya akan perkataan Deyas. Dia pun tertawa sangat keras dan menegaskan jika bagaimana mungkin Raja Iblis datang langsung ke tempat ini. Maple pun mulai mengoceh jika dia akan mengabdi 100 tahun jika benar Deyas adalah Raja Iblis. Kita berpindah ke Menara Berje lantai 5. Di sana terlihat ada Deyas, Gordon dan Maple. Deyas pun mulai menagih janji Maple yang berkata, jika Maple akan mengabdi pada Deyas selama 100 tahun. Namun dengan kesal Maple mulai berkata jika bagaimana mungkin Deyas adalah Raja Iblisnya dan menanyakan bagaimana bisa menaranya kosong melompong. Dia berkata jika hanya lantai 4 yang ada alam. Dan sisanya kosong. Maple pun menjelaskan. Dia tidak akan bisa balas dendam jika keadaannya seperti itu. Dan menolak bekerja sama. Deyas pun mengeluarkan tekanannya dan mengancam Maple dengan auranya. Dengan wajah pucat Maple mulai takut akan kekuatan magi yang dipancarkan oleh Deyas. Dia berpikir itu adalah alasan kenapa saat menuju menara tidak ada monster yang menyerang mereka.
Maple pun mulai bersumpah akan mengabdi selama 100 tahun pada Deyas, dengan tatapan yakin. Maple mulai berpikir jika dia akan bisa balas dendam pada manusia. Deyas pun memberi perintah pertamanya pada Maple untuk memasak. Wajah Maple pun mulai suram dan hampir gila mendengar perintah yang diucapkan Deyas. Tanpa bisa melawan, Maple pun mulai memotong sayuran dan bergumam tak percaya. Erin pun datang membantu Maple untuk memasak. Maple pun mulai menoleh ke Erin menatapnya dengan wajah hampir gila. Dia pun terlihat sedang duduk di meja makan yang sangat mewah. Mapleman mulai menanyakan identitas Erin yang merupakan putri kerajaan Hildran. Lalu Deyas pun membenarkan perkataannya jika dia adalah Erin. Maple pun mulai menggila dan berkata jika Deyas sudah gila berani menculik putri mahkota. Dan Gordon pun mengangguk membenarkan perkataannya. Deyas pun berkata karena itulah dia membeli Maple untuk mengurus masalah itu. Berpindah ke lantai keempat, Maple pun mulai menanyakan mengapa dia diajak ke tempat ini. Deyas langsung menjelaskan jika Maple akan menggantikan tugasnya untuk mengacaukan dunia manusia dan menjadi mata-matanya. Lalu dia pun ingin memastikan kemampuan Maple dan menantangnya bertarung. Maple mulai berkata jika mustahil dirinya bisa mengalahkan Raja Iblis. Deyas pun menjelaskan jika dia tidak akan memakai magi. Jika Maple bisa mengalahkannya, dia akan mengurangi 50 tahun masa pengabdian Maple. Setelah mendengarkan janji Deyas, Maple pun mulai mengerahkan kekuatannya dan berkata jika dia tidak akan menahan diri dengan gerakan cepat seperti angin. Maple mulai menyerang Deyas dengan kekuatan penuh. Deyas pun memuji gerakan dan serangan Maple yang lincah dan tajam. Dengan sombong, Maple mengatakan jika dia adalah Elf Elite Dice salah memilih lawan. Sulur pun mulai mengikat kaki Deyas. Dia pun mulai menatap tak percaya. Maple pun hendak akan menyerang Deyas, namun dengan serius Deyas memujinya jika dia sangat berguna. Deyas pun mulai berubah ke wujud iblisnya dan mengatakan jika dia akan menahan kekuatannya agar Maple tidak mokat. Keringat jagung pun mulai mengucur di wajah Maple. Dan terdengar suara hantaman yang sangat keras dari menara. Berpindah ke markas prajurit bayaran Elang Merah. Tepatnya di Houghton Walk, dengan mata bersinar memancarkan uang. Kapten pasukan pun mulai memberi hormat pada seseorang. Orang itu adalah Deyas. Dia ingin memperkerjakan pasukannya. Lalu dia pun melempar sekantong koin emas kepada sang ketua. Rekan-rekannya mulai terlihat senang dan sang ketua pun menerima tawaran itu. Deyas pun menyuruh agar memasukkan seseorang ke pasukannya. Sang kapten menyanggupi perkataannya. Maple pun muncul dengan wajah yang sudah babak belur tak karuan. Para bawahan Elang Merah pun mulai menatap seakan mereka mengalami nasib yang sama. Seolah mereka mempunyai ikatan satu sama lain. Jika kurang mengerti silahkan tonton chapter pertamanya ya guys, makasih. Lanjut ke ceritanya. Deyas pun tak percaya melihat mereka sangat cepat akrab. Dan berpikir jika pahlawan yang bernama Helion Kagil lah yang membunuh iblis keserakahan. Jika ingin tahu Helion Kagil ada di chapter 4 ya guys. Deyas pun mulai memberi perintah pada pasukan Elang Merah. Mereka pun menoleh dan menatap serius ke arahnya. Dengan nada keras Deyas memberi perintah agar menyelidiki pahlawan Helion Kagil.